Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di subuh hari ini saya bisa kembali salat subuh berjamaah dan kajian pada hari Ahad. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kejadian-kejadian yang itu saling berkaitan. Ada peristiwa sederhana tetapi itu yang merubah segalanya. Ada peristiwa besar yang itu terhubung dengan peristiwa yang lain. Salah satu loncatan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok dari suku Khazraj saat musim haji. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah keliling. Beliau mendatangi ke kabilah-kabilah, memberikan penjelasan tentang Islam, memberikan keterangan bagaimana Islam itu. Tetapi semuanya itu tidak menerima. Namun ada sekelompok orang yang menurut riwayat itu ada 6 orang. Ketika Rasulullah SAW berbincang dengan mereka, afala ukallimukum, apakah aku bisa berbicara dengan kalian? Lalu kata beberapa orang dari suku Khazraj ini, iya. Dan ternyata perbincangan itu berarti ini ada 6 orang, Nabi bersama mungkin sahabat. Ternyata itulah yang membawa perubahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tahun berikutnya, itu kan ada 6 orang. Di tahun berikutnya, tepatnya tahun ke-12 kenabian, dari Madinah, dari Yathrib itu datang lagi sekitar 12 orang untuk menyatakan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para sejarawan menyebutnya dengan Baitul Aqabah al-Ula, yang 12 orang. Ada juga yang menyebutkan ini yang kedua, karena yang pertama yang 6 orang tadi. 12 orang ini beriman dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang beriman adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini yang meriwayatkan bagaimana terjadinya baiat Baitul Aqabah ini di Sahih Bukhari. Bab alamatul iman, babu alamatul iman hubbul ansar. Lalu ada bab wufudil ansar. Nah itu. Nah, setelah peristiwa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim bersama mereka Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan tentang Islam. Makanya Mus'ab ini disebut dengan Safir. Nah, di Madinah Mus'ab bin Umair ini tentu tidak sendirian. Ada orang Madinah asli, penduduk lokal yang membantu Mus'ab bin Umair, yaitu As'ad bin Zurarah. Jadi di antara 12 tadi salah satu pemimpinnya adalah As'ad bin Zurarah. Beliau pemimpin dari Bani Najjar dan tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah Mus'ab bin Umair. Nah, di sinilah perjalanan dakwah Islam di Madinah berkembang. Atas bantuan As'ad bin Zurarah, Mus'ab bin Umair bisa berdakwah dengan leluasa dan banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, pada satu ketika ini wa min arwa'i ma yura min najahi fid dakwah. Jadi ada suatu ketika, suatu momen di mana
dakwah Mus'ab bin Umair ini membuahkan hasil yang luar biasa. Saat Mus'ab dan As'ad bin Zurarah itu menuju ke kediaman dari Bani Abdil Ashhal. Jadi kan kabilah-kabilah itu tinggal di perkampungan daerah masing-masing. Bani Najjar daerahnya di sini, Bani Abdil Ashhal di sini. Nah, kalau sekarang tuh kayak di kampung ini orang ini, di kampung ini orang ini, kampung ini. Dan mereka berdua ini sampai ke tempat tinggal daerah Bani Dhafar. Nah, di sana mereka berdakwah. Wajtama ilaihima rijalun minal muslimin. Dan selain mereka berdua ada orang-orang Islam lain, berarti orang-orang Madinah yang lain yang berkumpul juga. Berarti ini mendengarkan lagi ada pengajian atau kajian lah bersama Mus'ab bin Umair. Nah, saat itu pemimpin dari Bani Abdil Ashhal namanya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair, ini dari Bani Abdil Ashhal, itu mengetahui akan ada pergerakan ini, dua pergerakan dari Mus'ab dan As'ad bin Zurarah, dan mereka melihat ini gerakan yang membahayakan terhadap eksistensi penduduk kota Madinah. Falamma sami'a bidzalik qala Sa'ad li Usaid idhhab ila hadaini alladaini qad ataya liyasfaha du'afa ana fazjir huma. Jadi kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Usaid bin Hudhair, idhhab, pergilah kamu kepada dua orang ini, karena mereka berdua ini datang ingin membodoh-bodohi penduduk kita. Liyasfaha du'afana, dan berilah mereka peringatan. Maunya jangan menyebarkan kesesatan di sini. Nah, karena As'ad bin Zurarah ini adalah sepupuku. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini kada nyaman tuh, rasa kada nyaman karena masih ada keluarga dengan As'ad bin Zurarah. Seandainya bukan anak dari bibiku, aku yang akan datangi langsung, tapi ini kamu yang datangi. Tak lama kemudian fa akhadha Usaid hirbatah. Jadi Usaid langsung mengambil tombaknya, membawa tombak. Jadi ini mendatangi, menegur, langsung mengancam. Nah itu. Nah, saat di perjalanan, maksudnya saat Usaid hampir mendekati tempat Mus'ab bin Umair, langsung si As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab, ini kesempatan nih. Hadza sayyidu qaumi. Ini pemimpin kaumnya. Jadi memang di tanah Arab saat itu pemimpin kabilah itu mempengaruhi kabilahnya. Jadi sikap pemimpin kabilah itu mempengaruhi sikap kabilah secara keseluruhan. Kayak sikap pilihannya itu tergantung pimpinannya. Ini pimpinan, hadza sayyidu qaumi, ini pemimpin di kaumnya. Nah, ini kesempatan ini. Nah, qad ja'aka, datang kepadamu. Nah, ini kesempatan untuk berdakwah kepadanya. Lalu kata Mus'ab, ya kalau dia duduk aku akan berbicara kepada si Usaid. Nah, dan Usaid pun datang ke sana. Langsung Usaid ini mengancam, apa ini? Ada apa ini? Lalu Mus'ab dengan tenang saja, autajlis fatasma, bagaimana kalau kamu duduk dan kamu dengarkan dulu apa yang aku sampaikan, baru kan bisa menilai. Kalau langsung tidak tahu nih apa isinya. Ijlis fatasma, silakan duduk dan dengarkan apa isi pembicaraanmu. Fa in radita amran qabilta, kalau kamu suka ya kamu terima. Wa in karihtahu kuf'an kama taqra, kalau kamu tidak suka ya tidak perlu didengarkan. Oh boleh, kata Usaid. Lalu Usaid itu menancapkan tombaknya, menaruh, dan faqallamahu Mus'ab bil Islam, dan Mus'ab pun menjelaskan tentang Islam, apa itu Islam, bagaimana cara beribadahnya, apa yang harus disembah, bagaimana ajarannya. Dan Mus'ab pun membacakan Al-Quran.
wa tala alaihil Qur'an. Mus'ab membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Tentu ayat yang dibaca itu adalah ayat-ayat yang sudah turun atau yang turun atau yang ayat-ayat madaniyah belum ada. Berarti ayat-ayat yang makkiyah, tipe-tipenya yang dibacakan ayat-ayat makkiyah. Kalaunya di masa itu mungkin Al-Baqarah belum lengkap lagi. Al-Baqarah belum lengkap, banyak ayat-ayat madaniyah lagi belum turun lagi. Ayat tentang puasa belum ada, ayat tentang zakat belum ada, ayat tentang qisas mungkin belum. Masih ayat-ayat makkiyah. Dan ketika selesai Mus'ab bin Umair ini menjelaskan tentang Islam dan membacakan, karena Usaid ini memang pemuda yang cerdas. Jadi kalaunya kita menjelaskan konsep Islam kepada orang yang memang berpendidikan, berpengetahuan, logika ajaran Islam itu sangat mudah dipahami. Nah, itulah yang terjadi saat Mus'ab menjelaskan kepada Usaid, ajaran apa ini? Nah, lalu kan Mus'ab menjelaskan. Kalaunya kita baca hadis riwayat Imam Bukhari yang dari Ubadah bin Samit, itu kan isinya adalah baiat dari kaum muslimin Madinah kepada Rasulullah SAW, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berbohong, itu melakukan kebaikan. Ini tentu ajaran yang baik. Nah, maka Usaid memahami itu tentu, oh ini bagus nih, ajarannya bagus nih. Tidak membunuh, saling menghargai. Nah, makanya jawaban Usaid ketika dijelaskan dan semuanya, ma ahsana hadza wa ajmalah. Wah, ini sangat bagus. Ini sangat luar biasa. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Apa yang kalian lakukan kalau ingin masuk dalam agama ini, ad-din, hadzal din, agama ini apa yang harus dilakukan nih supaya masuk? Lalu kata Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zurarah, taghtasil wa tutahhir thawbaka thumma tashhad syahadatul haqq. Kamu mandi. Ini sama terjadi dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada dalam pembahasan ulama itu tentang kesunahan, ada di beberapa kitab fikih, di kitab fikih lah itu, tentang kesunahan mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Ada salah satu mandi sunat, ada ulama yang membahas seperti itu. Qala lahu taghtasil, kamu mandi dan membersihkan baju, lalu mengucapkan syahadat, tsumma tusalli raka'atain, kemudian kamu salat 2 rakaat. Lalu Usaid melakukan itu. Ini beli ke rumah dulu kada tahu pangulun lah, atau mandi di tempat kada mungkin mang. Cuma itulah. Selesai salat 2 rakaat, ya singkatnya pulang. Tsumma akhadha hirbatahu wa sarafa ila Sa'ad fi qaumi. Kemudian Usaid ini pulang mendatangi Sa'ad bin Mu'adz. Karena apa? Ya laporan. Kan tadi Sa'ad yang mengutus, Usaid datangi 2 orang ini dan berilah peringatan. Nah, setelah saya kejadian, setelah saya proses tersebut, Usaid kembali ke Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan laporan. Falamma waqafa Usaid 'alan nadi qala lahu Sa'ad ma fa'alta? Faqala kallamtu ar-rajulain fa wallahi ma ra'aitu bihi ma ba'san wa qad nahaituhuma faqala naf'alu ma ahbabta. Lalu yang diketahui oleh Sa'ad bin Mu'adz, pertama, gelagat Usaid ini berbeda saat dia berangkat, tidak sama. Jadi ketika Usaid itu diperintahkan untuk mendatangi Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zurarah untuk mendatangi, itu terlihat marah. Ini ketika kembali kepada Sa'ad, wajahnya sudah berbeda, gelagatnya sudah berbeda. Lalu kata Sa'ad bin Mu'adz, wah ini kayaknya ada yang tidak beres nih. Aku saja yang langsung mendatangi, biar aja aku aja yang langsung ke sana. Nah,
dan kejadiannya sama, mirip dengan apa yang terjadi. Ketika saat hampir mendekati, lalu kata As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab, ini pemimpin kaumnya juga, hadza sayyidu qaumih, maka berilah penjelasan, dia akan mendengarkannya. Nah, lalu Mus'ab bin Umair menjelaskan kepada Sa'ad dengan mirip-mirip seperti Usaid tadi. Dan ketika saat sampai marah juga sama seperti Usaid, apa yang dilakukan Mus'ab juga sama. Taq'ud fatasma, kamu duduk, dengarkan dulu isinya ini apa yang akan aku sampaikan. Fa in radita qabiltahu, kalau kamu suka ya kamu menerima. Jelaskan, ini sama. Jadi Usaid bin Hudayr adalah tokoh intelek, tokoh muda intelek di Madinah. Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh muda intelek juga di Madinah. Makanya ketika Mus'ab bin Umair menjelaskan tentang Islam, ya langsung masuk Islam. Ya tentu ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu sudah. Lalu falamma waqafa alaihim qala. Jadi Sa'ad bin Mu'adz setelah masuk Islam, ini mirip-mirip dengan Usaid tadi, pulang ke kaumnya Bani Abdil Ashhal. Jadi kayak Quraisy, kan suku besarnya Quraisy, ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani Naufal, ada Bani Makhzum, ada Bani Umayyah. Nah, sukunya sama dengan di Madinah. Madinah itu ada yang besarnya itu Khazraj dan Aus. Nah, yang Bani-baninya tadi itu macam-macam. Kalaunya Sa'ad bin Mu'adz dari Bani Abdil Ashhal. Kalaunya As'ad bin Zurarah itu dari Bani Najjar. Nah, Bani Najjar ini datu Nabi. Jadi Hashim, datunya Nabi itu menikah dengan perempuan dari Bani Najjar. Lalu kata Sa'ad bin Mu'adz kepada qabilahnya, yaitu Bani Abdil Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Bagaimana pendapat kalian tentang aku? Bagaimana pendapat kalian tentang aku? Posisi saya ini menurut kalian apa? Lalu kata mereka, sayyiduna wa afdaluna ra'yan. Engkau pemimpin kami dan memiliki pendapat terbaik di antara kami. Qala fa inna. Nah, ini kata-kata kuncinya dari Sa'ad bin Mu'adz. Ini yang merubah segalanya. Kata-kata. Fa inna kalama rijalikum fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Maka sesungguhnya kata-kata kalian, ucapan kalian itu haram kepadaku. Jadi kata-kata kalian, laki-laki ataupun perempuan, maksudnya kalian laki-laki ataupun perempuan haram berbicara kepadaku hatta tu'minu billahi wa rasulih, sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini nadanya langsung aja ancaman, kada mengalih-alih. Lalu apa? Falamma amsa fihim rajulun wala mar'atun illa musliman wa muslimah. Jadi setelah Sa'ad bin Mu'adz melakukan hal tersebut, tidak ada laki-laki itu atau perempuan pun yang tidak masuk Islam semuanya. Tentu dari Bani Abdil Ashhal, pokoknya masuk Islam seberataan. Nah, illa rajulun wahidun, di antara semua tadi ada satu yang tidak mau Islam. Nah, di sini disebut namanya Usairim. Ada yang menyebutkan namanya itu Amr. Usairim ini gelarnya Usairim. Jadi Usairim ini tidak mau masuk Islam. Saat yang lain berbondong-bondong masuk Islam, Usairim ini tidak mau. Ta'akhara islamuhu, ini menurut para sejarawan, ta'akhara islamuhu ila yaumi Uhud. Jadi beliau si Usairim ini baru masuk Islam saat perang Uhud. Itu berarti tahun 3 Hijriah. Nah, si Usairim ini fa aslama dzalikal yaum. Jadi kan perang Uhud, perang Badar, Ghazwatu Badar itu Nabi Muhammad bersama sahabat keluar kota Madinah itu jaga-jaga aja. Jadi tidak semua penduduk Muslim keluar, jaga itu Badar. Nah,
Uhud, Uhud ini kan adalah pembalasan. Kenapa jadi terjadi? Nah, itu pembalasan dari kufar Makkah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad musyawarah kepada para sahabat, nih kalaunya sekarang bagaimana nih, kita bertahan di Madinah atau kita keluar menyerang? Lalu kata para sahabat, kita keluar menyerang, keluar kita berangkat perang. Dan itu diumumkan di Madinah. Mau berangkat perang Uhud, itu diumumkan karena sudah kesepakatan untuk berangkat keluar. Kurang lebih dari Madinah itu bisa 3 jaman lah. Berangkat keluar diumumkan di perang Uhud ini. Nah, Usairim yang tadi belum masuk Islam nak umpat. Nabi ulun boleh lompat perang Uhud nih. Lalu kata Nabi, masuk Islam dulu. Masuk Islam. Oh iya, oke Nabi. Lalu Usairimnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beberapa saat sebelum berangkat perang Uhud. Nah, di momen yang sama di Uhud ini, sahabat Nabi Hamzah ngarannya. Hamzah ini hanyar kawin. Jadi besokannya itu jima dengan istri, hubungan suami istri. Lalu ada panggilan jihad. Nah, sudah tuntung jima, belum mandi wajib, ternyata ada panggilan jihad. Hayya bina alal jihad. Lalu Hamzah ini langsung memakai baju perang. Kadi ingat lagi pada belum mandi wajib, langsung berangkat perang Uhud. Dan si Hamzah ini syahid di Uhud, di Ghazwat Uhud ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitul malaikata taghsiluh." Aku melihat malaikat memandikan Hamzah ini. Dan di perang Uhud ini juga Mus'ab bin Umair yang itu pendakwah, jadi duta Islam pertama, ini meninggal juga di Ghazwat Uhud ini. Paman Nabi Hamzah ya juga sama. Nah, Usairim ini masuk Islam beberapa saat sebelum keberangkatan perang Uhud. Mau berangkat masuk Islam, ikut. Nah, Usairim ini walaupun belum Islam tapi kan hidup di lingkungan muslimin. Jadi mengetahui apa-apa yang harus dilakukan kaum muslimin. Jadi Usairim ini satu umat datang Nabi sembayangan kah kita? Ya Nabi belum jamnya lagi. Karena datang bilang Nabi kita sembayangan kah? Ya Nabi belum jamnya lagi. Nah, sampai terjadinya perang Uhud, Usairim ini belum sempat sholat ya karena memang belum waktunya. Dan Usairim ikut berjuang, qatala wa qutila. Beliau ikut berjuang dan terbunuh, mati syahid di Ghazwat Uhud. Lalu dilaporkan kepada Nabi Usairim ini. Karena apa? Ini membingungkan jadi sahabat. Karena dulu kan zaman sahabat itu konsep hukum itu kan masih proses. Jadi ini kapan nih kasusnya nih, apa ini? Aneh. Maksudnya ini sudah Islam, tapi belum apa-apa. Walam yasjud lillahi sajdatan. Belum pernah satu kali pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang belum waktu sholat. Jadi mau berangkat perang Uhud, masuk Islam ya berangkat. Belum jam sembahyang terjadi perang Uhud. Makanya walam yasjud sajdatan lillah. Satu kali sujud pun belum pernah dilakukan oleh Usairim ini. Dan terbunuh, meninggal, mati syahid di perang Uhud. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Nabi, Usairim ini bagaimana nih kasusnya? Kondisinya bagaimana? Dia kan belum pernah sujud sama sekali setelah masuk Islam. Dahinya nah, ada pernah dipakai gasan sujud. Lalu kata Nabi apa? Amila qalilan wa ujra katsiran. Dia melakukan perbuatan kecil, maksudnya masuk Islam, wa ujra katsiran. Pahalanya besar. Rumusnya ini kan al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Jadi ini ada kafir musyrik, masuk Islam, dosanya selama kafir musyrik tadi itu habis sama sekali, hilang. Tidak ada bekasnya. Usairim sebelum masuk Islam macam-macam dosanya, macam-macam. Masuk Islam dosanya habis. Makanya belum sembahyang, ya kan memang belum waktunya. Jadi sembahyang itu wajib bilanya masuk waktunya. Bila belum masuk waktunya, ya belum wajib. Bila masuk waktunya, nah hanya wajib. Kita nih pagi belum jam zuhur, ya belum wajib sembahyang zuhur. Karena bilanya sudah tergelincir matahari 1:30 lewat lah.
Anjar wajib sembahyang zuhur. Ini belum lagi. Usairim tadi setelah masuk Islam berjihad ya memang belum masuk waktu sholat. Jadi belum melaksanakan sholat. Nah, makanya kata Nabi, amila qalilan wa ujira katsiran. Masuk Islam, dosanya habis, ikut berjihad, meninggal fi sabilillah. Maka fadilah orang mati syahid ini dunia akhirat ini luar biasa. Hum ahya, mereka hidup tidak seperti orang-orang biasa. Nah, dan itu tentang Usairim tadi. Lalu si Mus'ab bin Umair ini tinggal di rumah Asad bin Zurarah yad'un nasa ilal Islam. Beliau berdakwah di Madinah sampai apa? Sampai hatta lam tabqa darun min dauril ansar illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun. Sampai tadi kan dari Bani Abdil Ashhal, lalu terus berlanjut dakwah Mus'ab bin Umair ini sampai seluruh penduduk Madinah itu tahu dengan Islam dan masuk Islam, kecuali illa makana min dari Bani Umayyah bin Zaid dan wa Khatmah wa Wa'il. Jadi ada 3 bani yang belum atau terlambat masuk Islamnya, yaitu dari Bani Umayyah bin Zaid, Khatmah dan Wa'il, ada 3. Yang lain itu semuanya sudah masuk Islam. Karena apa? Dakwah dari Mus'ab bin Umair ini tentu dibantu dengan As'ad bin Zurarah. Kalau kita lihat kayak apa namanya nih, As'ad bin Zurarah semalam belum sampaikan waktu tarawih. As'ad bin Zurarah ini di Islam satu mata aja juga. Kalau kita hitung-hitung kan ini meninggal di tahun pertama Hijriah, tahun 1 Hijriah meninggal karena garing. Sebelum Nabi hijrah itu tahun ke-11. Jadi tahun ke-11 As'ad bin Zurarah ini masuk Islam, tahun ke-12 tahun ke-13 lalu Nabi hijrah 3 tahunan aja. As'ad bin Zurarah ini cuma sekitar 3 tahun aja. Dan As'ad bin Zurarah ini masuk Islamnya itu kurang lebih 3 tahun lah. Tapi 3 tahunnya ini efisiensinya luar biasa. Karena apa? As'ad bin Zurarah inilah yang membantu Mus'ab untuk berdakwah. Dan As'ad bin Zurarah inilah pintu yang membuat Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. 3 tahun. Semuanya dibanding yang lain. Dan As'ad bin Zurarah inilah yang pertama kali mengadakan sholat Jumat. Jadi dalam waktu yang singkat As'ad bin Zurarah ini melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu 3 tahun. Kalaunya Sa'ad bin Mu'adz pemimpin Bani Ashhal tadi sama tuh setumat aja juga. Umur sidin waktu Islamnya itu sekitar 30 tahun dan meninggal setelah perang Khandaq atau perang Ahzab itu tahun 5 Hijriah. Islamnya kurang lebih 6 tahun. Talawas daripada As'ad bin Zurarah. Cuma itu 3 tahun lawan 6 tahun. Dibanding sahabat yang lain itu waktunya sebentar. Tetapi yang mereka lakukan itulah menyebabkan dakwah Nabi yang asalnya stagnan, sulit bergerak, berubah jadi luar biasa, jadi banyak. Nah, maka wa qabla hululi mausimil hajj at-tali ay hajjus sana as-salisa asyrah ada Mus'ab bin Umair ila Makkah yahmilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam basyairal fauz wa yaqussu alaihi khabara qabail Yathrib wa ma fiha min mawahibil khair wa ma laha min quwwatin wa man'ah. Jadi di tahun ke-13 kenabian ini berarti beberapa bulan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair ini pulang ke Mekah. Jadi musim haji berikutnya pulang ke Mekah bersama penduduk Madinah yang ingin melakukan baiat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini disebut dengan Baiatul Aqabah Tsaniyah. Kalau yang kemarin yang 12 orang itu yang pertama, ini berarti yang kedua, dan ini jumlahnya lebih banyak. Berapa orang? Itu sekitar 70 orang.
sab'una nafsan minal muslimin min ahli Yatsrib, ada sekitar 70 orang yang menyatakan diri berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di momen itu juga ya Mus'ab melakukan melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di Madinah itu sudah Islam tersebar, sudah banyak yang masuk Islam, dan posisi kaum muslimin ini sudah dalam posisi kuat. Nah, makanya setelah itu kaum muslimin hijrah dan Nabi pun hijrah, dan babak baru dakwah di Madinah yang sangat berbeda dengan Mekah itu dimulai. Nah ini setelah kejadian ini, jadi rentetan masuk Islamnya penduduk Madinah itu cikal bakal perubahan gaya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini peristiwa besar ini, arah dakwah Nabi ini berbeda, itu diawali dengan berapa? 6 orang saja. Situ nafarin minal Khazraj, ada 6 orang daripada suku Khazraj. Itulah yang mengubah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tersebar seluruh Madinah, sampai tersebar ke belahan dunia, ya sampai ke Indonesia. Lalu bagaimana Baitul Aqabah dan bagaimana perjanjian yang dilakukan penduduk Madinah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.